Halo, selamat pagi keluarga besar Jemaat Moving Ministry Church. Senang banget rasanya bisa nemenin pagi Anda lagi. Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, kita mau langsung aja masuk ke sebuah topik yang, relevan banget buat kita semua sebelum mulai aktivitas. Judulnya, Hari Ketujuh, Keberanian Menghadapi Hari Ini. Bener banget, karena mari kita jujur aja ya, ngomongin keberanian jam segini tuh kadang rasanya agak jauh dari kenyataan kan. Seringnya pas kita baru buka mata, boro-boro merasa berani, yang ada malah langsung kepikiran beban hari ini. Makanya, lewat firman Tuhan di sesi renungan ini, kita mau sama-sama ubah cara pandang kita sebelum kita benar-benar melangkah keluar dari pintu rumah. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ajak Anda buat jujur dulu nih sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya Anda takuti pagi ini? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan basa-basi ya, coba deh pikirin sebentar. Kadang kan pagi itu datang bawa awan mendung kecemasan. Mungkin ada rasa deg-degan pas lagi nyeduh kopi, atau perut tiba-tiba mules pas ingat jadwal hari ini. Di sesi ini kita diajak buat ngakuin itu. Karena ngaku kalau kita takut itu justru langkah pertama buat ngalahin rasa takut itu sendiri loh. Betul. Dan biasanya, ketakutan yang abstrak itu ujung-ujungnya ngerucut ke tiga hal nyata ini. Pertama, mungkin gara-gara orang tertentu. Bisa jadi hari ini Anda harus ketemu bos yang lagi sensitif, klien yang super nuntut, atau bahkan ada konflik sama keluarga di rumah. Jujur aja, rasa takut ngadepin orang-orang ini tuh kerasa nyata banget kan? Atau yang kedua, tantangan yang menanti. Ini tuh kayak tumpukan kerjaan yang nggak kelar-kelar, tagihan yang harus dibayar, atau ada keputusan besar yang harus segera diambil. Rasanya ngelihat masalah ini tuh kayak ngelihat gunung yang kegedean buat didaki. Nah, yang ketiga, ini yang sering banget bikin kita ciut. Takut mengalami kegagalan. Gimana kalau presentasi saya hancur? Gimana kalau usaha saya hari ini sia-sia aja? Teman-teman jemaat, kalau Anda ngerasain salah satu atau bahkan ketiga hal ini pagi ini, Anda nggak sendirian. Perasaan itu valid kok. Dan justru disitulah firman Tuhan masuk buat kita. Coba kita lihat gimana Tuhan merespons ketakutan-ketakutan kita tadi lewat satu janji yang luar biasa banget dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Bunyinya gini, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Wah, kalimat ini tuh bukan sekedar motivasi murahan ya. Ini tuh benar-benar jangkar iman kita. Di saat isi kepala kita atau situasi sekitar teriak nyuruh kita nyerah, Tuhan tuh malah secara langsung benar-benar ngasih instruksi. Kuatkan hatimu. Kenapa? Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena siapa yang ada bareng kita. Fakta ini harusnya langsung ngubah atmosfer pagi kita. Dari yang tadinya cemas, jadi penuh kepastian. Dan perhatiin deh, bagian kuncinya. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Saya suka banget sama gambaran ini. Iya bener, kalimat ini tuh negasin kalau Tuhan kita bukan tipe Tuhan yang cuma duduk santai di tahtanya, terus nontonin kita keringetan berjuang dari jauh. Gak gitu, kata berjalan menyertai itu artinya dia adalah pendamping yang aktif. Waktu Anda buka pintu ruang rapat itu, dia ikutan masuk. Waktu Anda harus ngomong sama orang yang sulit tadi, dia berdiri di sebelah Anda. Ini tuh pemahaman yang benar-benar bisa ngerubah total cara kita ngejalanin hidup. Sayangnya, kita tuh sering banget salah paham soal apa itu keberanian. Kita mikirnya berani itu kalau keadaannya gampang, ya kan? Kalau masalahnya sepele, atau orangnya pada ramah. Kita sering batin, saya pasti beranilah kalau semuanya lancar. Padahal, keberanian sejati menurut Alkitab itu akarnya cuma satu. Keyakinan kalau Tuhan itu menyertai. Buat kita orang percaya, berani itu bukan berarti rasa takutnya tiba-tiba hilang 100% atau jalannya tiba-tiba jadi mulus kayak jalan tol. Nggak. Berani itu adalah memilih untuk tetap maju ngambil langkah, walaupun tangan kita mungkin masih gemeteran, karena kita yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan jalan bareng kita. Jadi jangan nunggu situasinya gampang dulu, tapi pegang erat-erat keyakinan ini. Host satu kalimat aja yang bisa nempel di ingatan Anda dari pembahasan kita pagi ini, kami pengen Anda ingat ini. Kita tidak berjalan sendirian. Kedengarannya simpel banget, tapi bobot rohaninya tuh luar biasa. Betul, karena rasa sepi pas lagi punya masalah itu biasanya bikin masalahnya terasa 10 kali lipat lebih berat. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini bener-bener ngehancurin rasa sepi itu. Buat seluruh jemaat Moving Ministry Church, tolong sadari ini ya setiap kali Anda ngerasa terpojok sama keadaan hari ini. Coba deh ngomong keras-keras ke diri sendiri. Saya nggak jalan sendirian, Tuhan ada di sini, Dia nggak akan ngebiarin dan ninggalin saya. Terus prakteknya gimana nih? Gimana caranya bawa kebenaran rohani ini ke aktivitas fisik kita hari ini? Gampang, kita lakuin 3 langkah praktis ini. Pertama, ambil waktu buat berdoa. Sebelum Anda nyalain mesin kendaraan atau buka laptop, stop sebentar, tarik nafas dalam-dalam, dan arahkan hati ke Tuhan. Lanjut langkah kedua, sebutin kekhawatiran Anda. Nggak usah ditutup-tutupin. Tuhan tuh suka loh kalau kita jujur. Sebutin aja secara spesifik, apa sih yang bikin Anda takut dari daftar yang kita bahas tadi?
Dan yang terakhir, langkah ketiga, percayakan padanya. Ini tuh ibarat kita ngelepasin setir kendali. Kita pindahin rasa takut itu dari tangan kita yang super terbatas ini ke tangan Tuhan yang tanpa batas, lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Ini ibarat perlengkapan rohani yang wajib banget Anda pakai sebelum keluar rumah. Dan semua itu bawa kita ke satu motivasi utama hari ini. Tuhan lebih besar dari ketakutanmu. Ini fakta mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat dan harus benar-benar meresap ke pikiran kita. Soalnya gini, rasa takut itu sering kerasa gede banget gara-gara kita biarin dia nutupin pandangan kita ke Tuhan. Ibarat koin kecil kalau ditaruh persis di depan mata, matahari yang segede itu aja bisa ketutup kan? Padahal masalah apapun di kantor, di rumah, atau di kampus hari ini, ukurannya tuh benar-benar nggak ada apa-apanya dibandingin sama kuasa Tuhan yang lagi nyertai Anda. Jadi, hadapin hari ini dengan senyuman dan hati yang mantap, karena Sang Pencipta semesta alam lagi ada di pihak Anda. Nah, sebagai penutup dari sesi penjelasan firman Tuhan kita hari ini, kami mau ngajak seluruh jemaat Moving Ministry Church buat naikin doa ini secara pribadi. Yuk kita satukan hati. Tuhan, berilah aku keberanian untuk menghadapi hari ini. Aku tahu Engkau menyertaiku, jadi aku tidak perlu takut. Kuatkanlah hatiku dalam nama Yesus. Amin. Biar doa ini jadi perisai Anda ya. Nanti, kalau di tengah-tengah hari rasa takut itu coba-coba nyusup masuk lagi, langsung ingat dan ucapin lagi doa yang baru aja kita naikin bareng-bareng ini. Sekarang, tibalah kita di satu pertanyaan penutup yang harus Anda jawab secara pribadi. Maukah Anda melangkah dengan penuh keberanian bersamanya hari ini? Pilihan akhirnya ada di tangan Anda loh. Anda udah pegang janjinya, Anda udah tahu kalau dia jalan di sebelah Anda, dan Anda juga udah nyerahin semua kekhawatiran itu. Sekarang, waktunya bertindak. Maukah Anda ambil langkah pertama itu ngelewatin pintu? Bukan dengan perasaan gentar, tapi dengan iman yang nyala-nyala kalau Yesus Kristus ada persis di sisi Anda? Biarin pertanyaan ini terus bergema di pikiran Anda sepanjang hari ya. Selamat beraktivitas Jemaat Moving Ministry Church. Melangkahlah dengan berani dan jadilah kesaksian yang luar biasa buat dunia hari ini.